Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Curunai Novrianda, NIM 2006003110027. Saya berasal dari kelas Kimia B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Fisika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena pelangi. Latar belakang, pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi dengan proses fisika yang sangat menarik untuk dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi itu. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang deras. Biasanya fenomena ini terjadi ketika udara sangat panas. Tetapi, hujan turun rintik-rintik. Kita dapat melihat jelas fenomena ini jika kita berdiri membelakangi cahaya matahari. Pelangi dapat pula terbentuk karena udara berkabut atau berembun. Dalam ilmu fisika, pelangi dapat dijelaskan sebagai sebuah peristiwa pembiasan alam. Pembiasan merupakan proses diuraikannya satu warna tertentu menjadi beberapa warna lainnya, disebut juga spektrum warna, melalui suatu media atau medium tertentu pula. Pada pelangi, proses berurainya warna terjadi karena cahaya matahari yang berwarna putih terurai menjadi spektrum warna melalui media air hujan. Adapun spektrum warna yang terjadi di atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Fenomena pelangi dapat pula terjadi di sekitar air terjun. Percikan air di sekitar air terjun menjadi media untuk menguraikan warna dari cahaya matahari yang bersinar. Beberapa konsep fisika yang berhubungan dengan proses terjadinya pelangi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembiasan atau refraksi. Yang kedua, pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, dispersi. Yang pertama, kita akan membahas pembiasan atau refraksi. Pembiasan atau refraksi terbagi menjadi dua medium. Yang pertama, indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya dapat terjadi karena terdapat perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christian Huygens, perbedaan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat dinamakan indeks bias. Medium yang kedua yaitu pembiasan cahaya pada prisma. Bahan bening yang dibatas oleh dua bidang permukaan yang bersudut disebut prisma. Tetesan air hujan merupakan salah satu benda yang dihasilkan oleh alam, namun memiliki sifat seperti prisma. Maksudnya, jika sebuah cahaya menembus tetesan air, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Konsep fisika yang kedua yang berhubungan dengan proses terjadinya pelangi yaitu pemantulan cahaya. Cahaya sebagai gelombang dapat memantul bila mengenai permukaan suatu benda. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan sempurna dan pemantulan baur. Pemantulan sempurna terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang mengkilap seperti cermin. Saat cahaya mengenai permukaan cermin, kita dapat memprediksi arah pemantulannya. Sedangkan pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata seperti kertas atau batu. Pemantulan sinar adalah peristiwa terjadinya perubahan arah rambat cahaya ke sisi yang berbeda. Hal yang menarik dan harus dicatat bahwa pembiasan dan pemantulan merupakan manifestasi dari satu hukum yang disebut dengan Fermat's Principle, yang menyatakan cahaya mencapai sampai ke mata telah diteruskan jauh dari sumbernya. Konsep fisika yang terakhir yang berhubungan dengan proses terjadinya pelangi yaitu dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan gejala penyebaran gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi tajam suatu benda. Seberkas cahaya polikromatik, jika melalui prisma, akan mengalami proses penguraian warna cahaya menjadi warna-warna monokromatik. Dispersi cahaya terjadi jika ukuran celah lebih kecil dari panjang gelombang yang melaluinya. Gejala dispersi cahaya
adalah gejala penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, artinya cahaya yang terjadi atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda. Semakin kecil panjang gelombangnya, semakin besar indeks biasnya. Dispersi pada prisma terjadi karena adanya perbedaan indeks bias kaca seperti warna cahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.